lawan-lawan. Saud 88 obat kurap. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pak Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, saudara, dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, disalahin jenggot. Goblok. Mana aja lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Takwimu besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai perserikatan bangsa-bangsa, tapi perserikatan bangsa-bangsa. PBB perserikatan bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa, perserikatan bangsa-bangsa. Pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak. Bantahan terhadap bantahan Habib Rizik Syihab tentang terputusnya nasab Habib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai awal abad 9 ini tidak disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, tidak pula disebutkan ada cucunya bernama Alawi. Seperti juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut, Yaman. Tidak ada. Para pemirsa, seperti terdapat dalam channel YouTube IBTV dengan judul postingan menjawab tuduhan habaib bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh IBHRS yang dipostkan 11 November 2022 dengan durasi panjang 1 jam 44 menit 10 detik. Dalam video itu HRS menyebutkan adanya pertanyaan yang menggelitik khususnya di kalangan anak muda tentang apakah benar habaib di Indonesia itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. HRS melanjutkan, kalau betul mana buktinya? Kalau betul bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Menurut HRS di menit keempat, pembuktian apakah betul para habib itu sebagai keturunan Nabi cukup dengan membuktikan Imam Ahmad bin Isa apakah betul sebagai keturunan Nabi. Jika betul Imam Ahmad sebagai keturunan Nabi, maka berarti betul para habib itu keturunan Nabi. Jika tidak, maka tidak. Habib Rizik pula menyatakan bahwa harus dibuktikan para tokoh-tokoh itu apakah betul ada atau hanya tokoh fiktif. Siapa ulama yang menyebutkan, dalam kitab apa, apakah ulamanya otoritatif atau tidak. Itu pernyataan Habib Rizik. Pernyataan Habib Rizik ini sebagian memang betul, yaitu bahwa seorang tokoh yang diyakini ada pada suatu masa harus dibuktikan oleh terdapatnya nama tokoh itu disebut dalam sebuah kitab pada zamannya. Namun ketika menyebut bahwa jika Ahmad bin Isa terbukti sebagai tokoh nyata dan sebagai keturunan Nabi yang dibuktikan dengan adanya ulama yang menyebutkan dalam suatu kitab yang semasa, maka berarti
para habib pula terbukti sebagai keturunan Nabi. Pernyataan Habib Rizik itu bermasalah karena justru masalahnya bukan pada Ahmad bin Isa, tetapi pada sosok yang bernama Alawi yang disebut sebagai anak dari Ubaidillah dan cucu dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib memang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab pada zamannya. Tetapi Alawi bin Ubaidillah tidak terbukti sebagai cucu Ahmad bin Isa dikarenakan Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa. Pada menit yang ke-31, Habib Rizik menyebut nama kitab-kitab seperti Al-Bidayah wan Nihayah, Al-Kamil fit Tarikh, Tarikh Ibnu Khaldun, Tarikh Az-Zahabi, dan banyak lagi kitab untuk membuktikan anak keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Habib Rizik pula menyebut nama kitab-kitab untuk membuktikan bahwa tokoh-tokoh leluhur habaib di Indonesia dicatat dalam kitab-kitab sampai ia menerangkan tentang Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Tapi perhatikan pada menit yang ke-73 ketika Habib Rizik telah selesai menerangkan Ahmad bin Isa yang menurutnya dicatat dalam kitab Tarikh Tobari, ketika menerangkan tentang apakah Ubaidillah ditulis oleh ulama dalam kitab sebagai anak Ahmad bin Isa, HRS malah lompat menerangkan tentang Alawi yang menurutnya terdapat di kitab Khulasatul Asar. Seharusnya HRS juga dapat menunjukkan kitab mana yang menyebutkan tentang bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Karena justru sekali lagi dikatakan bahwa Alawi inilah yang merupakan datuk para Habib Alawi yang disebut oleh para ulama sebagai bukan keturunan Rasulullah, dikarenakan ayahnya yang bernama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Begitu. Para pemirsa, kita lanjutkan tulisan Kiai Imaduddin. Tentang Ahmad bin Isa, apakah betul ia mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Keluarga Ba'alawi atau para Habib di Indonesia datang pada sekitar tahun 1880 Masehi dari Yaman sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang. Di Indonesia mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal. Dari itu maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti As-Segaf, Al-Abtos, Al-Idrus, bin Syihab, bin Smith, dan lainnya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Menurut mereka, mereka adalah dari keturunan keluarga Ba'alawi. Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga di Yaman yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah. Nasab Alawi menurut mereka kepada Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut: Alawi wafat 400 Hijriah, bin Ubaidillah wafat 383 Hijriah, bin Ahmad wafat 345 Hijriah, bin Isa An-Naqib wafat 300 Hijriah, bin Muhammad An-Naqib wafat 250 Hijriah, bin Ali Al-Uraidi wafat 210 Hijriah, bin Ja'far As-Shadiq wafat 148 Hijriah,
bin Muhammad Al-Bakir wafat 114 Hijriah, bin Ali Zainal Abidin yang wafat 197 Hijriah, bin Sayyidina Husain wafat 64 Hijriah, bin Siti Fatimah Az-Zahra wafat 11 Hijriah, binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat 11 Hijriah. Tahun wafat yang penulis sebutkan tersebut, penulis ambil dari sebuah artikel yang berjudul Inilah Silsilah Habib Rizik Syihab, keturunan ke-38 Nabi Muhammad. Sayangnya nasab seperti di atas tersebut tidak sah dan batal karena tidak terkonfirmasi dengan sanad yang mutasil atau tersambung dalam kitab-kitab nasab primer yang muktabar dari generasi ke generasi. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah sampai abad ke-10 Hijriah tidak mencatat namanya Ibnul Mubarak berkata al-isnadu indi minad-din laulal isnad laqala man sya'a man sya'a. Rawahu Muslim. Sanad bagiku termasuk dari agama. Jika tanpa sanad maka setiap orang bisa berkata apapun. Selanjutnya, Alawi bin Ubaidillah tidak disebut sebagai keturunan Rasulullah. Alawi bin Ubaidillah yang disebut sebagai leluhur para habib ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Ubaidillah sebagai ayah dari Alawi yang dalam kitab-kitab para habib dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa, ia tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad ke-5. Sedangkan Ahmad bin Isa sendiri telah masyhur tercatat dalam kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi yang sah. Ketika Ubaidillah tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa, maka Alawi dan keturunannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus kitab abad ke-5 yang menjadi rujukan? Karena Alawi bin Ubaidillah wafat pada tahun 400 Hijriah. Ayahnya Ubaidillah wafat pada tahun 383 Hijriah. Dan Ahmad bin Isa wafat pada tahun 345 Hijriah. Maka dalam kitab-kitab nasab abad ke-5 itulah dilihat apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Ternyata setelah diadakan penelusuran, penelitian dan pengkajian disimpulkan bahwa penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Ubaidillah. Sedangkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada suatu masa tidak bisa dianggap sahih jika tidak memiliki referensi dari kitab-kitab sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa kitab nasab muktabar yang menjadi rujukan para nasabah ahli nasab dunia dalam mengurut nasab keturunan Nabi Muhammad SAW. Pertama, kitab Tahdzibul Ansab wa Nihayatul Alqab yang dikarang Al-Ubaidili wafat 437 abad 5 ketika menerangkan tentang keturunan Ali Al-Uraidi tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Abah bin Isa yaitu Muhammad. Kutipan dari kitab tersebut yang artinya seperti berikut: dan Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberikan gelar An-Nafat sebagai
sebagian dari keturunannya adalah Abu Ja'far Al-A'ma yang buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ia buta di akhir hayatnya. Ia pergi ke Basrah, menetap dan wafat di sana. Dan ia mempunyai anak. Saudaranya di Al-Jabal atau gunung juga mempunyai anak. Tahzibul Ansab wa Nihayah Abdul Alqab, Markas Komputer Ulum Islami 176 sampai 177. Al-Ubaidili, pengarang kitab Tahzibul Ansab ini, hidup satu masa dengan Alawi dan satu masa pula dengan ayahnya yaitu Ubaidillah. Menurut kitab Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Ubaidili wafat pada tahun 436 atau 437 Hijriah. Berarti hanya 36 atau 37 tahun setelah wafatnya Alawi pada tahun 400 Hijriah. Ditambah dalam kitab tersebut dikatakan umur Al-Ubaidili mencapai 100 tahun. Berarti Al-Ubaidili lahir pada 336 atau 337 Hijriah. Dan Ubaidillah yang merupakan ayah Alawi wafat pada tahun 383. Maka ketika Ubaidillah ini wafat, Al-Ubaidili sudah berumur 47 tahun. Dan ketika wafatnya Alawi, Al-Ubaidili sudah mencapai umur 60 lebih. Tentunya pengetahuan dan kebijaksanaannya sudah mencapai derajat syikoh. Ditambah disebutkan dalam kitab yang sama, Al-Ubaidili ini selama hidupnya sering mengunjungi banyak negara seperti Damaskus, Mesir, Tobariyah, Baghdad, dan Mosul. Seharusnya Al-Ubaidili ketika menerangkan keturunan Ahmad bin Isa, ia mencatat nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa dan Al-Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Tetapi kenyataannya Al-Ubaidili tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena memang dua nama ini tidak ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa. Apalagi seperti yang disebutkan Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur dalam kitabnya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, bahwa Ahmad bin Isa ini adalah seorang imam. Tentunya jika seorang imam maka akan dikenal khalayak ramai, bukan hanya pribadinya tapi juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tetapi kenyataannya ulama yang semasa hidup dengan Alawi yaitu Al-Ubaidili tidak menyebut Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa. Kitab yang kedua, kitab Al-Majdi fil Ansabit Tolibin karya Sayyid Syarif Najamuddin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah yang wafat 490. Ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Naqib, ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad, yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Ad-Dawri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa, sama seperti Al-Ubaidili. Al-Umri tidak menyebut nama Ubaidillah dan Alawi sebagai anak dan cucu dari Ahmad bin Isa. Kutipan lengkapnya yaitu yang artinya, dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang dikenal dengan An-Nafat karena ia berdagang minyak nafat sejenis minyak tanah. Ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Ad-Dawri di Baghdad. Aku melihatnya wafat di akhir umurnya di Baghdad. Ia anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi Al-Majdi fi Ansabit Talibin Al-Umri Maktabah Ayatullah Uzma Al-Mar'ashi tahun 1442 Hijriah, halaman 337. Kedua kitab abad 5 ini sepakat tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad dan Alawi sebagai cucu Ahmad.
Kitab yang ketiga, kitab Muntaqilatut Thalibiyah, karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Tubatuba, wafat 400-an, yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Thalib, menyebutkan bahwa keturunan Abi Thalib yang ada di Roy adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Seperti diketahui bahwa keturunan Nabi juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Kutipan kitab Muntaqilatut Thalibiyah tersebut sebagai berikut: Muhammad bin Ahmad An-Nafat Ibnu Isa Ibnu Muhammad bin Roy Al-Akbar Ibnu Ali Al-Uraidi Akibu Muhammad wa Ali wal Has wal Husain. Di kota Roy ada keturunan Abu Thalib bernama Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Keturunannya Muhammad bin Ahmad ada 3, Muhammad Ali dan Husain. Muntaqilatut Thalibiyah, Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Tubatuba, Matba'ah Al-Haidariyah, tahun 1388 Hijriah atau 1968 Masehi. Dari kutipan itu, Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak bernama Muhammad, sama seperti kitab Tahdzibul Ansab dan kitab Al-Majdi. Abad kelima konsisten berdasarkan 3 kitab di atas bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah dan tidak ada cucu Ahmad bin Isa bernama Alawi, padahal penulisnya semasa dengan Ubaidillah dan Alawi. Lalu siapa Alawi bin Ubaidillah ini yang nanti keturunannya mengaku cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu kitab yang lain. Mungkin ada nama Ubaidillah disebut anak Ahmad bin Isa. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fakhrur Razi, wafat 604 Hijriah, menyatakan dengan tegas bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut: Ahmad Al-Abah fa'aqabuhu min salasati bani Muhammad Abu Ja'far Biroy wa Ali Biramlah wa Husain aqabuhu binai Sabur. Asy-Syajarah Al-Mubarakah 111. Adapun Ahmad Al-Abah, maka anaknya yang berketurunan ada 3, Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramlah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisaburi. Asy-Syajarah Al-Mubarakah 127. Dari kutipan di atas, Imam Al-Fakhrur Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad Al-Abah bin Isa hanya mempunyai anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Ahmad Al-Abah tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya menurut Imam Al-Fakhrur Razi tidak ada yang tinggal di Yaman. Imam Al-Fakhrur Razi, penulis kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, tinggal di kota Roy, Iran, di mana di sana banyak keturunan Ahmad Al-Abah dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Tentunya informasi tentang beberapa anak yang dimiliki oleh Ahmad Al-Abah didapatkan secara valid dari keturunan Ahmad yang tinggal di kota Roy. Dalam kitabnya itu, Imam Al-Fakhrur Razi dengan tegas menyebutkan nama anak Ahmad Al-Abah bin Isa hanya 3, dan tidak ada nama anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah, apalagi cucunya yang bernama Alawi. Sampai pengarang kitab ini wafat tahun 604 Hijriah, sudah 259 tahun dihitung mulai dari wafatnya Ahmad bin Isa. Tidak ada riwayat, tidak ada kisah, tidak ada kabar bahwa Ahmad bin Isa pernah punya anak yang bernama Ubaidillah dan cucu yang bernama Alawi. Siapa mereka berdua yang kemudian diberitakan oleh anak keturunannya sebagai cucu Nabi Muhammad SAW?
Sebelum menjawab siapa Ubaidillah dan Alawi, mari kita lihat kitab Nasab abad ke-7 Hijriah. Kitab Al-Fakhri fi Ansabit Tolibin karya Azizuddin Abu Thalib Ismail bin Husain Al-Marwazi yang wafat 614 menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab sebelumnya, yaitu bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah dan tidak ada cucunya yang bernama Alawi. Ya, kutipannya seperti berikut, artinya saja sebagian dari mereka keturunan Isa An-Naqib adalah Abu Ja'far Al-A'ma yang buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah. Ia punya anak di Basrah dan saudaranya di Jabal di kota Qum. Ia punya anak Al-Fakhri fi Ansabit Tolibin Sayyid Azizuddin Abu Thalib Ismail bin Husain Al-Marwazi yang ditahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rajai, halaman ke-30. Sampai abad ke-7 ini tidak ada nama Ahmad yang bernama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah, dan pula tidak ada cucu Ahmad bernama Alawi, dan tidak pula disebutkan Ahmad bin Isa punya keturunan di Hadramaut, Yaman. Kitab abad ke-8 Hijriah. Sementara itu yang bisa kami sampaikan dari tulisan Kiai Imaduddin membantah bantahan Habib Rizik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.